Hakikat demokrasi. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami hakikat demokrasi, mencermati makna demokrasi, mengurai klasifikasi demokrasi, dan mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Memahami makna demokrasi sangatlah penting kita lakukan supaya kita tidak terjebak kepada penafsiran yang salah dalam mengartikan demokrasi. Dan jika kita salah dalam menafsirkan makna demokrasi tersebut, maka dalam perwujudannya pun akan salah. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Abraham Lincoln mengatakan demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencangkup seperangkat praktek yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi merupakan pelembagaan dari kebebasan, yang artinya kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat. Mari kita menguraikan klasifikasi demokrasi sebagai sistem politik yang dianut oleh sebagian besar negara, namun dalam pelaksanaannya berbeda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Jadi keanekaragaman sudut pandang ini yang membuat demokrasi kita kenal dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan titik berat perhatiannya, kita kenal dengan demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang begitu diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi, kita kenal demokrasi konstitusional dan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintah demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Kemudian demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunis. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Namun, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, kita kenal dengan demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya sudah banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks.
biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Sekarang mari kita mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi. Telah diungkap sebelumnya bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal ini secara eksplisit ditegaskan bahwa rakyatlah pemegang kekuasaan yang sebenarnya, sehingga muncullah prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem yang berlaku di setiap negara. Henry mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasinya yaitu: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Masih di prinsip-prinsip demokrasi, kemudian Alamuddin mengungkapkan bahwa suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan terakhir adalah nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, itulah nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Dan sebaliknya, tanpa prinsip-prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit diwujudkan. Baik, demikian pembahasan kita tentang hakikat demokrasi. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan.